Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu kembali saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Matius pasal yang ke-16, mulai ayat 13 sampai ayat 20. Di mana topik yang saya ingin kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itu sangat berkaitan erat dengan doa. Doa kita dijawab itu tergantung bagaimana kita mengenal Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena doa itu akan dijawab ketika kita beriman kepada Tuhan. Dan iman itu akan muncul ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita akan terus belajar untuk semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus belajar bagaimana iman kita dibangkitkan. Dan saya percaya doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang pengenalan akan Dia. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu mulailah murid-muridnya mengatakan siapa Yesus kata orang berdasarkan apa yang mereka dengar, di mana ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia, dan ada juga yang mengatakan dia Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah saudara, dari semuanya itu apakah ada yang benar? Tentu saja tidak. Lalu kemudian artinya apa saudara? Bahwa orang banyak tidak benar-benar mengenal Yesus. Yesus belum dikenal dengan benar. Lalu kemudian akhirnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, sekarang katamu,
Menurut kamu aku ini siapa? Apa katamu? Aku ini siapa? Lalu kemudian salah seorang daripada para murid, yaitu Petrus, seperti biasa dia cepat untuk menjawab, dia cepat untuk merespon. Sekalipun kadang-kadang Petrus ini memang banyak salah juga, karena kadang-kadang tidak melalui pertimbangan terlebih dahulu. Tapi kali ini saudara, dia benar ketika dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kali ini Petrus benar dalam menjawab, di mana dia berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan memang benar bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Dan ketika Petrus mengatakan itu, lalu reaksi atau respon dari Yesus saudara, maka Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Artinya apa saudara? Yesus membenarkan jawaban Petrus. Yesus membenarkan bahwa dialah Mesias, bahwa dialah anak Allah yang hidup. Lalu kemudian saudara, yang saya ingin kita belajar, bahwa apa yang terjadi bagi Petrus ketika dia mengenal Tuhan dengan benar sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika dia memiliki pengenalan yang benar, bukan berdasarkan kata orang saja. Ada orang yang berkata Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Petrus tidak ikut-ikutan dengan pemikiran-pemikiran itu, pandangan-pandangan itu. Tetapi Petrus mengungkapkan apa yang dia pahami, sehingga dia langsung berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus membenarkan. Nah sekarang saudara, ketika pandangan Petrus, pendapat Petrus dibenarkan oleh Yesus, artinya dia mengenal Yesus dengan benar, maka Yesus berkata, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus? Ada 3 hal saudara. Yang pertama, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Artinya saudara, Petrus itu disebut sebagai orang berbahagia. Yesus mengatakan bahwa Petrus berbahagia ketika dia memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Jadi saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kekristenan kita, kalau kita ingin mengalami kebahagiaan yang sejati, maka kita akan menemukannya, kita akan mendapatkannya melalui pengenalan akan Tuhan. Kita akan mengalami kebahagiaan sejati jika kita benar-benar mengenal Tuhan. Itu sebabnya saudara, milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka saudara disebut sebagai orang yang berbahagia oleh Tuhan Yesus. Hari ini apakah saudara merindukan kebahagiaan Tuhan mengalir dalam hidup saudara? Alami kebahagiaan sejati, alami kebahagiaan daripada Tuhan melalui pengenalan yang benar akan Tuhan. Hiduplah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, maka saudara akan berbahagia dalam perjalanan kehidupan saudara. Lalu kemudian selanjutnya saudara, di ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Setelah Petrus berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus juga berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Apa artinya dari kalimat ini saudara? Yesus juga mau menegaskan bahwa dia mengenal Petrus. Dia juga mengenal Petrus. Dan hari ini saya percaya kalau Tuhan mengenal kita, Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka Dia akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Doa-doa yang kita naikkan kepada Dia, jika kita dikenal dengan benar, maka kita akan mengalami jawaban doa. Dan pengenalan kita kepada Tuhan, melalui itulah Tuhan menegaskan bahwa Dia pun mengenal kita. Itu yang Dia tegaskan kepada Petrus ketika Petrus menegaskan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya ketika Petrus menceritakan, menegaskan pengenalannya akan Tuhan, maka Yesus pun berkata, aku pun mengenal engkau adalah Petrus.
miliki pengenalan akan Tuhan, maka saudara pun akan dikenal oleh Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan kepada setiap saudara adalah pengenalan yang akan mengerjakan perkara yang besar. Karena dikatakan di sini saudara bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Perkara dahsyat akan dikerjakan melalui pengenalan akan Tuhan, karena Dia juga mengenal kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara di ayat 19 di sana dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wow, dahsyat saudara. Di mana di sini dikatakan apa yang dilepaskan di dunia ini terlepas di sorga, apa yang diikat di sorga. Kenapa? Karena kunci kerajaan sorga diberi. Maksudnya apa? Bahwa apa yang dikerjakan di dunia ini, sorga pun ikut bertindak. Sorga pun ikut bekerja. Sorga tidak tinggal diam. Artinya sorga ikut campur tangan, menolong, menyatakan mujizat dalam kehidupan umat-umat Tuhan, dalam apa yang Dia kerjakan. Dan itu Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang memiliki pengenalan akan Dia. Kalau kita hidup mengenal Tuhan saudara, maka sorga pun akan ikut bekerja dalam hidup kita. Maka perkara-perkara besar pun akan ikut dikerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya milikilah pengenalan akan Tuhan. Karena melalui pengenalan itu saudara, kita akan melihat dan mengalami perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Sorga ikut bekerja. Apa yang kau kerjakan di dunia ini, sorga ikut bekerja, kata Tuhan. Apakah saudara rindu saat ini dalam kehidupan saudara? Saudara melihat kuasa ilahi bekerja dalam hidup saudara. Kuasa sorga ikut bekerja dalam hidup saudara. Apa yang saudara kerjakan, sorga ikut bekerja. Kuasa Tuhan ikut bekerja. Kuasa Tuhan ikut campur tangan. Dan kalau saudara merindukan itu saudara, maka milikilah pengenalan akan Tuhan. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Pada waktu itu ada begitu banyak orang-orang yang mengikut Yesus, tapi mereka tidak mengenal Dia. Malah murid-murid Yesus juga memiliki proses yang begitu panjang untuk mereka mengenal Yesus. Yesus seringkali mengizinkan mereka menghadapi badai, kadang-kadang di tengah laut, di tengah danau. Tuhan izinkan mereka menghadapi badai, dan kemudian akhirnya Tuhan datang menolong mereka. Tujuan dari itu semua apa saudara? Supaya murid-muridnya mengenal Dia. Pada waktu itu begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia, tapi orang-orang berpikir kayaknya dia ini Yohanes Pembaptis, kayaknya dia ini Elia, ada yang mengatakan dia ini Yeremia, ada yang mengatakan salah seorang dari nabi. Tapi mereka tidak mengenal Dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Petrus berkata, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Petrus mengatakan itu saudara, Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Tuhan menganugerahkan kebahagiaan. Mari kita nikmati kebahagiaan daripada Tuhan dengan memiliki pengenalan akan Tuhan. Kemudian Yesus berkata juga, engkau adalah Petrus. Artinya Tuhan mau menegaskan bahwa aku juga mengenal engkau. Betapa dahsyat jika dalam hidup kita saudara, Tuhan mengenal kita. Lalu kemudian dikatakan bahwa apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Artinya apa? Tuhan ikut bekerja menyatakan mujizatnya saudara. Itu yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan saudara, maka saudara akan melihat kebahagiaan akan Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Milikilah pengenalan akan Tuhan, maka saudara juga akan dikenal oleh Tuhan. Milikilah pengenalan akan Tuhan, maka kuasa sorga akan ikut bekerja di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Biar firman Tuhan membangkitkan iman saudara dalam nama Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri saudara. Dan percayalah, Tuhan hadir di tengah kita dan mendengar doa-doa kita. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama
telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini kembali tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama, dan saya akan menopang saudara, mendukung saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kita sembah, Bapa yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan memperhatikan kehidupan saudara. Dia mendengar seruan-seruan saudara, Dia mendengar jeritan hati saudara. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan-kerinduan saudara. Dia tahu apa yang menjadi tangisan saudara. Itu sebabnya saat ini mari datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Datang kepada Dia dengan penuh iman. Dia peduli kepada saudara. Saat ini yang pertama saudara, saya rindu saudara mendoakan apa yang menjadi pergumulan pribadi saudara. Mungkin ada saat ini saudara yang punya pergumulan yang khusus, punya pergumulan yang berat yang orang lain mungkin tidak tahu. Ini waktunya untuk saudara datang kepada Tuhan. Ini waktunya untuk saudara berserah kepada Tuhan. Ini waktunya untuk saudara utarakan semua kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang mempedulikan saudara, tetapi ketahuilah bahwa Allah peduli kepada saudara. Dia peduli apa yang menjadi beban persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan pribadi saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menaikkan doa pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini setiap anak-anak-Mu menaikkan doa khusus mereka di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan mereka. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka daripada mereka memahami pergumulan mereka. Itu sebabnya tolong mereka dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan. Pedulikan mereka dalam segala pergumulan mereka dan berikan jalan keluar bagi mereka dalam segala pergumulan mereka. Apapun pergumulan mereka secara khusus yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, apapun beban mereka secara khusus yang sedang mereka utarakan di hadapan-Mu, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban mereka, Engkau mengangkat segala penyakit mereka, Engkau menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya. Percaya saudara bahwa doa-doa yang telah saudara naikkan di hadapan Tuhan, Allah mendengar dan Allah sanggup untuk menolong saudara. Percaya Dia punya cara untuk menjawab doa saudara, untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan saudara. Saat ini saudara, saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan keyakinan. Saya akan mendoakan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba secara khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba datang kepadamu menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Berkati mereka dalam segala pergumulan dan kerinduan mereka. Engkau yang menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan kiranya campur tangan, membela dan menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang menderita oleh karena sakit penyakit saat ini. Hamba berdoa ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban sakit penyakit mereka.
campur tanganlah dalam kehidupan anak-anakmu dalam segala beban, persoalan, sakit, penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang lumpuh, membuka mata orang buta, hari ini pun Engkau sanggup melakukan mujizat itu bagi setiap anak-anakmu yang sedang mengalami sakit saat ini. Tolong anak-anakmu ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam segala penyakit mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang menderita asam lambung saat ini. Tuhan, tolong anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami, yang sedang menderita sakit asam lambung. Ada begitu banyak doa-doa permohonan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, Tuhan nyatakan mujizat dalam kehidupan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan penyakit asam lambung anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memperbaiki semua sel-sel tubuh mereka. Engkau Allah yang sanggup menyempurnakan kembali ya Tuhan kadar gula di dalam tubuh anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, mereka yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan ya Bapa, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Bapa. Jamah Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi dia dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Bapa yang baik, kami datang kepadamu berdoa dan berseru, tolong anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dari penyakit kanker. Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, dan Engkau Allah yang berkuasa. Engkau jamah seluruh tubuh mereka, sel-sel tubuh mereka. Kau cabut sel-sel kanker dari tubuh mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker yang mengalami sakit penyakit kanker. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Tuhan tolong ya Bapa, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami stroke oleh karena hipertensi, Tuhan tolong pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari kelumpuhan ya Tuhan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari stroke ya Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Engkau yang mengulurkan tangan ya Bapa, hamba menumpangkan tangan, tetapi tangan-Mu lah yang terulur dan menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami migrain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, hamba berdoa, jamah tubuhnya Tuhan yang mengalami asam urat, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong nyatakan kesembuhan bagi dia. Tuhan sempurnakan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami lever ya Tuhan, kanker getah bening,
atau penyakit-penyakit yang lain yang tidak kami sebutkan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, sehingga mereka akan menjadi kesaksian bagi banyak orang ketika mereka mengalami mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat dan sanggup menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi profesi dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bertindak, sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan mengerjakan profesi mereka, pekerjaan mereka dengan cara yang terbaik. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tangan-Mu, berkati para petani ya Tuhan. Tuhan jamah kehidupan mereka, Tuhan jamah berkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka sehingga mereka maksimal bekerja sebagai para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Hamba berdoa Tuhan tolong mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Tuhan berkarya di dalam hidup mereka. Bekerjalah di dalam kehidupan para pebisnis ya Tuhan, para pengusaha, supaya usaha mereka, bisnis mereka bisa berhasil, dan jadikan mereka jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi penopang pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan kiranya nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para tenaga honorer ya Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, berkati hidup mereka. Limpahkan berkat-Mu atas mereka. Kasih karunia Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka sebagai buruh dan profesi mereka sebagai honorer ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai, Tuhan tolong, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya berkarya dalam hidup mereka dan masa depan mereka. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi para medis ya Tuhan. Dalam kondisi yang terjadi sekarang ini, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu para medis. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, berkati para bidan ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, berkati para dokter, berkati para spesialis. Tuhan tolong semua, memberkati semuanya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, hamba berdoa bagi para pejabat di negara ini. Tuhan tolong mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para PNS, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Ketika bangsa ini menghargai mereka dengan membayar mereka setiap bulannya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati juga TNI Polri, biar mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati TNI Polri ya Tuhan, berkati mereka, ajar mereka sungguh-sungguh mengabdi bagi bangsa ini. Jadikan mereka jadi teladan ya Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga saat ini hamba menopang para pensiunan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong para pensiunan, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan para pensiunan, dan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan para pensiunan ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan biar mereka bisa bekerja ya Tuhan. Tuhan buka jalan
biar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kami percaya Tuhan akan tolong. Kami percaya Tuhan lakukan mujizat dan Tuhan nyatakan perkara-perkara besar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa buat masa depan para pendengar renungan ini, sahabat doa ini ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan pulihkan mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, Tuhan atur hari esok mereka jauh lebih baik hari ini. Engkaulah yang mengatur dan menjamin masa depan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih ada di bangku pendidikan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, berkati studi mereka, berkati pendidikan mereka supaya semua berjalan dengan baik. Persiapkan setiap anak-anak-Mu menjadi orang-orang berhasil kelak ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba percaya ya Tuhan bahwa Tuhan menjawab doa kami, seruan kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengarkan seruan kami. Engkau Allah yang telah mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percayalah bahwa Allah telah mendengar seruan-seruan saudara. Apapun yang saudara serukan kepada Tuhan, apapun yang saudara minta kepada Tuhan, percaya bahwa Dia telah menjawab saudara, dan percaya bahwa Allah sanggup untuk menjawab saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan, saudara rindu supaya setiap hari saudara mengalami Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara, Tuhan mendengar doa-doa dan seruan saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.